Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kita kembali berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Keluarga Muslim, di mana insya Allah kita akan coba mentadaburi berbagai hal dalam kehidupan kita. Kita mengkaji dan melihatnya dari perspektif agama kita, agama Islam, tentang bagaimana kita membangun, membina, mempertahankan dan mewujudkan keluarga muslim yang sakinah, mawaddah dan warahmah, di mana ujung dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ini adalah kebahagiaan yang akan kita raih di dunia dan juga di akhirat. Berbahagia sebagai keluarga di dunia dan insya Allah berbahagia pula sebagai keluarga di akhirat nanti. Karena sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, ada orang-orang dari kaum muslimin ini yang Allah kemudian berikan dia anugerah dengan dikumpulkannya keluarga dia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kumpulkan dirinya bersama dengan istri atau pasangannya, lalu kemudian anak-anaknya, cucu-cucunya. Allah kumpulkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah menjadi idaman bagi kita semua sebagai seorang muslim yang memiliki keluarga. Kita ingin keluarga kita, kerabat kita semuanya hidup berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita pasti sedih kalau kita melihat kita di surga, orang tua kita misalnya nauzubillah di neraka. Kita di surga dan nauzubillah kita lihat anak kita di neraka, cucu kita di neraka. Kita tidak mau. Kita mengharapkan diri kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita bisa lihat mereka bersama berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saja kita berjuang bagaimana supaya kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak sengsara gitu. Berapa banyak orang yang kemudian terjebak dalam tindakan yang melanggar syariat, katakanlah kriminal, korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, kejahatan, dengan alasan bahwa mereka sedang berusaha untuk mencukupi atau menjaga kemaslahatan keluarganya. Maka seharusnya perjuangan ini juga kita buktikan dengan bagaimana kita bisa memastikan keselamatan keluarga kita ketika nanti berada di yaumul mahsyar, di hari yang tiada ujung, karena kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang abadi yang tiada ujungnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mewujudkan itu semua. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ini dicatat oleh Allah sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera di alam nanti setelah kematian kita. Lalu kemudian dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan kita oleh Allah ke dalam jannahnya, dan kemudian dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah
telaga yang sangat indah di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Keluarga Muslim. Ya, di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kita memahami makna keluarga sakinah. Ya. Jadi kalau berbicara sakinah itu ya kita berbicara rasa, berbicara standar yang berbeda-beda. Ya. Maka kemudian kita kembalikan ya, rasa dan standar itu kepada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi acuan keluarga sakinah bagi seorang muslim adalah sebagaimana yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran dan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah ya, dalam sunnah beliau. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, elemen terpenting dalam sebuah keluarga adalah kepala rumah tangga. Tentu dalam hal ini ya kita berbicara suami ya, meskipun ada juga rumah tangga yang kebetulan suaminya nggak ada itu, atau suaminya meninggal lebih dulu ya, sehingga muncullah istilah single parent ya. Single parent itu ya situasi dan kondisi di mana ya sebuah keluarga dinahkodai oleh seorang ibu ya, seorang ibu atau ayah ya. Tapi biasanya single parent ini lebih melekat kepada ibu. Karena umumnya kalau terjadi perceraian, apalagi kalau cerai mati, antara laki antara suami istri ya, kalau yang meninggal suaminya, biasanya istri susah untuk nikah lagi biasanya. Ya, apalagi anaknya masih kecil-kecil gitu. Tapi kalau laki-laki, ya laki-laki. Istrinya meninggal nggak lama lah biasanya, umumnya ya, tapi nggak semua juga ya, ada juga kasus ya sama juga ya, memilih untuk kemudian membesarkan anak-anak tanpa kehadiran seorang ibu baru gitu ya. Pun sama juga ada tipikal istri-istri ya, yang demi kemaslahatan ya, dan logikanya yang jalan, ketika suaminya meninggal lalu kemudian ada laki-laki lain yang meminang dan dilihatnya ternyata lebih baik dari suaminya gitu. Ya, banyak juga ya, ada juga kasus kemudian dia memilih menikah lagi. Dan itu terjadi juga pada istri-istri Rasulullah SAW yang pada umumnya statusnya janda. Ya, yang agak fenomenal terkait dengan ini adalah Sayyidah Ummu Salamah ya. Beliau ditinggal wafat oleh suaminya yaitu Abu Salamah dengan kondisi punya anak yang masih kecil-kecil, masih ada yang menyusui, bahkan ya Sayyidah Zainab binti Abu Salamah masih menyusui, dan Abu Salamah dinilai sebagai sosok suami yang sangat baik dalam pandangannya. Maka ketika kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, untuk meminangnya, beliau menolak karena menganggap dalam pandangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sebaik suaminya gitu, dalam pandangan dia. Kemudian datang juga Sayyidina Umar bin Khattab ya, yang meminangnya, itu juga ditolak dengan alasan yang sama. Tetapi ketika kemudian Rasulullah SAW yang datang meminangnya, Sayyidah Ummu Salamah, kemudian ya logis lah ya, tidak ada orang yang lebih baik dari Rasulullah SAW sekalipun Abu Salamah suaminya gitu. Maka pada akhirnya beliau memutuskan untuk menikah lagi dan menjadi istri Rasulullah SAW. So tidak ada masalah ya, dan jangan jadikan sebuah celaan. Kadang-kadang ada semacam ejekan gitu, baru ditinggal suami gitu ya, dan nikah lagi, baru ditinggal istri meninggal sudah nikah. Kalau perempuan asal sudah melewati masa iddah ya nggak ada masalah. Kalau laki-laki nggak ada masa iddahnya gitu kan. Ya intinya ya, selagi itu menghasilkan kebaikan ya, baik dan kemaslahatan bagi diri dan keluarga, ya tidak ada masalah ya, dan itu justru yang lebih penting.
daripada kemudian menyendiri lalu kemudian timbul fitnah, ya. Nah, apalagi nauzubillah terjebak ke dalam perbuatan zina, ya, buat apa gitu kan. Lebih baik kemudian menikah lagi. Nah, sebagai kepala rumah tangga, ya tentu suami harus memahami, ya. Dalam hal ini suami lah, ya. Suami harus paham bahwa setiap keputusannya ini menyangkut, ya, arah perjalanan biduk rumah tangga. Mau dibawa kemana rumah tangga ini, ya itu keputusannya di tangan suami. Ya. Kalau ditanya mau kemana, ending dari rumah tangga ini dua, surganya Allah atau nerakanya Allah. Endingnya cuma itu kan. Ya. Nah, ya menjadi masalah kalau suami kemudian tidak paham adanya surga dan neraka gitu. Maka orientasi rumah tangganya, kebahagiaan rumah tangganya cuma jadi dunia ini aja. Nah, pendek gitu ya. Tetapi ketika suami memahami, menyadari bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian ini, dan kemudian di sisi, ya, di pundaknya ada keluarga, ada istri, ya, ada mertua, ada anak-anak, ada cucu-cucu. Maka kemudian, ya, kepala rumah tangga yang baik, kepala rumah tangga yang hebat adalah yang kemudian berjuang untuk mengamalkan apa yang Allah sebutkan di dalam surah At-Tahrim, ya. Surah At-Tahrim, ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu, ya, dan juga keluargamu dari api neraka. Nah, jadi tujuan, ya, suami ya harus paham kemana, ya, biduk rumah tangga ini mau dia bawa. Maka segala keputusan yang dibuat pertimbangannya adalah apakah keputusan saya ini akan memperlancar, ya, jalannya rumah tangga menuju surganya Allah, atau justru kemudian menghambat itu dan malah, ya, kemudian menggiring, ya, rumah tangga ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya suami sebagai kepala rumah tangga harus paham, ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya, dilakukan oleh anggota keluarganya, ya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ya, syukur-syukur bisa memberikan nasihat yang baik kepada orang tua dan mertua. Kan kadang-kadang nggak semua juga, ya, orang tua faham. Ya. Orang tua kita dan mertua kita itu, ya, karena kesibukan mereka mencari nafkah, yang memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga untuk kita, anak-anaknya, untuk istri kita sebagai anak-anak mereka, ya. Sehingga waktu mereka kemudian habis, ya, tanpa mereka sadari untuk itu. Dan kemudian mereka lupa untuk mencari ilmu agama, ya, karena sibuk mencari nafkah agar anak-anaknya ketemu makan, agar istrinya ketemu makan, gitu ya, agar suaminya bisa ketemu makan, bisa ya gitu ya, bisa ada terhidang makanan. Maka kemudian, ya, orang tua kita, menantu mertua kita, ya, mereka kemudian lupa, ya, akan kewajiban mempelajari agama. Nah, kita kemudian sebagai anaknya, sebagai menantunya yang Allah berikan misalnya ilmu, ya, kelebihan, ketika mereka sibuk cari uang untuk kita belajar betul-betul, maka kemudian sebagai tindakan balas budi, ya, kita bimbing orang tua kita bimbing mertua kita, ya, apalagi dia bergabung dalam rumah tangga kita, ya, satu rumah dengan kita, bimbing mereka. Ini kalimatnya membimbing, ya, bukan mengajarkan. Kadang kalau orang tua itu nggak mau diajarin anak, nah, itu satu kemestian, ya, karena orang tua, ya, fitrahnya, ya, dia, ya, kita ini, ya, setua apapun dan sehebat apapun, sepanjang apapun jenggot kita, setinggi apapun serban yang kita pakai, di mata orang tua kita, ya, kita ini anak-anak. Masih anak-anak itu. Anak-anak itu. Sehingga kemudian apa yang kita katakan kepada mereka, ya, seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang keluar dari anak-anak, ya.
Makanya kemudian memang ya, kalau berbicara mengubah keadaan orang tua kita, ya, polanya adalah memberikan bimbingan. Ya, bimbingan ini ya sebagaimana orang tua kita dulu membimbing kita, ya, kan doa kita kan begitu ya. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya, ampuni aku, ampuni dosa orang tuaku ya. Dan bimbinglah kedua orang tuaku ya, sebagaimana mereka membimbing aku ketika aku masih kecil. Orang tua kita kan dengan kita itu mendidik, mengajarkan, tetapi dengan kasih sayang. Tidak lepas prinsip kasih sayang dalam dirinya ketika dia mengajarkan kita. Nah begitu juga seharusnya kita sebagai anak, ya, sebagai menantu begitu. Ketika kita melihat mertua dan orang tua dan mertua kita, mereka katakanlah ya karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya mereka kemudian terjebak dalam amalan-amalan yang kita anggap salah, maka kemudian kita luruskan mereka, kita bimbing mereka dengan dasar kasih sayang yang sama. Dulu dia mencurahkan kasih sayang kepada kita sebagai anaknya, maka kita sekarang membimbing mereka ya, dengan mencurahkan kasih sayang sebagai anak kepada orang tua. Meskipun ya kasih sayang anak kepada orang tua tidak akan pernah sebanding ya, antara kasih sayang orang tua dengan anak. Tapi ini yang harus kita perjuangkan, sehingga kemudian ya, orang tua merasa tidak dilecehkan, tidak direndahkan, tetapi dia merasa dimuliakan. Ya memang begitu ya, bahasa kita, bahasa pendidikan, bahasa pengajaran antara kita ya, ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain dengan mengajarkan sesuatu kepada orang tua, ya redaksi bahasa, narasinya harus beda. Karena secara psikologi tadi ya, orang tua punya prinsip kita ini di depan dia masih anak-anak. Yang terbayang sama dia ketika kita masih kecil, ya, ketika kita masih berlari-lari, tahu-tahu ngomong ceramah assalamualaikum di depan orang tua, ya nggak masuk lah ya. Ini kita harus paham. Nah, dan yang paling penting dari itu semua adalah kesadaran kita, ya bagi kita Anda ya. Saya tentu menyeru kepada diri saya ya, sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga juga. Ya, kita sama-sama bagaimana kita bisa menyadari ya, adanya tanggung jawab. Nah, ya, adanya tanggung jawab di pundak kita. Ya. Dan namanya tanggung jawab itu kita akan bawa menghadap zat yang memberikan tanggung jawab itu. Kita misalnya nih dalam kehidupan kita ya, dititipkan sesuatu, diamanahkan sesuatu, diberikan tanggung jawab sesuatu, tolong. Nah, misalnya kalau di kantor ya, kamu jaga pintu ini jangan sampai ada yang masuk. Nah, siapapun nggak boleh masuk, apalagi kalau sampai ada barang hilang. Itu kan tanggung jawabnya. Kita sanggupi gitu kan, siap laksanakan. Nah tentu itu memiliki konsekuensi ya, bahwa ketika kita menyelesaikannya ya, maka kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada pimpinan kita. Kalau sampai terjadi misalnya ternyata ada barang hilang, ya tentu kita harus ngadep ya. Yang ditanyakan kita, kamu bagaimana, kata bos kita, kan saya sudah bilang jangan ada orang masuk apalagi sampai barang hilang. Ini bagaimana ceritanya? Siapa yang akan menjawab itu semua? Ya kita yang diberikan amanah. Nah ini yang kemudian kita harus pahami bahwa sesungguhnya keluarga, ya, pasangan, kemudian anak-anak kita, itu adalah amanah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Ya kan ketika kita nikah ini, kalau kita runutlah dari nikah, kan kalau dalam Islam itu yang menikahi itu kan perempuan menikahi laki-laki. Ya, makanya kan bunyinya yang akad nikahnya kan si laki-laki menjawab ya. Orang tua si perempuan kan ngomong ya, aku nikahkan engkau ya dengan putriku yang bernama ya Fulanah bin ya. Ya, sebutlah lengkap gitu kan.
dengan mas kawin sekian gitu. Nah, kita yang laki-laki ngomongnya kan tadi, aku terima nikahnya fulana binti dengan dibayar tunai. Karena kita menerima. Artinya ketika kita melakukan pernikahan, kita sudah menerima amanah dari mertua kita, ya, agar kita bertanggung jawab kepada anaknya. Jadi istri itu adalah tanggung jawab. Istri itu adalah amanah. Kepada siapa kita akan mempertanggungjawabkannya? Satu, kepada Allah, ya, zat yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, kita akan bertanggung jawab kepada mertua kita di akhirat nanti. Misalnya orang tua, mertua kita masuk surga, anaknya masuk neraka, yang dicari ya kita. Kamu gimana, kan saya amanahkan anak saya yang perempuan kepada kamu, kok gimana dia jadi ahli neraka? Nah ini kan, kita harus menjelaskan itu kepada mertua kita nanti. Jangankan di akhirat, di dunia juga kita akan ditanya-tanya sama mertua. Ada masalah ya, yang membuat kemudian istri kita lari gitu, yang dicecerkan kita sebagai suaminya. Nah, di dunia sih begitu, apalagi kemudian di akhirat. Oleh karena itu kemudian kita harus menyadari bahwa menjadi kepala rumah tangga sesungguhnya kita sedang memikul sebuah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada si pemberi amanah, dan pemberi amanah yang paling tinggi yang akan kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita harus memahami bahwa menjadi kepala rumah tangga jelas ya bukanlah sebuah pilihan ya, yang kemudian sebuah pilihan yang tidak mudah gitu. Gak gampang itulah jadi kepala rumah tangga. Makanya kemudian ya pola pikirnya bukan wah kalau gitu sih nggak mau jadi kepala rumah tangga, itu salah ya. Itu pola pikir orang nggak normal gitu. Kalau pola pikir orang normal, ketika kemudian kita dihadapkan dengan kenyataan oh ternyata jadi kepala rumah tangga itu berat, orang normal ya, akan berpikir bagaimana caranya ya, saya bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Dia belajar ya, ilmu bekal diperbanyak. Maka ini penting ya, menjadi ingatan bagi Anda yang masih belum menikah atau mungkin mau nikah lagi, agar kemudian memahami ini ya, bahwa menjadi kepala rumah tangga itu tidak mudah ya, karena itu adalah sebuah beban. Maka diperlukan kekuatan ya, dan sumber kekuatan itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang meringankan beban pundak kita itu siapa? Ya Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ad-Duha ya kan, wa wada'na anka wizrak ya, wa rafa'na laka zikrak ya, dalam surah Al-Insyirah ya maaf, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengangkat beban di pundak kita dan meninggikan sebutan kita ya. Oleh karena itu kemudian kita harus paham ini. Nah sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, dan ini harusnya memotivasi kita untuk menjadi pribadi ya, menjadi calon kepala rumah tangga, calon ayah ya, calon suami yang kemudian banyak tahu ya tentang apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, terutama dalam urusan rumah tangga. Itu ilmu yang dicari gitu ya, bukan kemudian menghindari pernikahan. Ya meskipun ada di dalam sejarah ya para ulama kita, ya, ulama-ulama salaf ya, yang kemudian ternyata tidak menikah sampai wafat. Yang mereka tidak menikah bukan karena mereka tidak mau ya, tetapi nggak kepikiran karena saking sibuknya mereka belajar. Saking sibuknya belajar ya, untuk kita ya generasi yang akan datang ya, maka kemudian banyak di antara mereka lupa ya, mereka harus nikah. Tahu-tahu udah tua aja ya. Kalau udah tua siapa yang mau yang ini gitu kan. Ya, di satu sisi juga mereka punya pertimbangan ya. Kalau nikah nanti malah terhambat. Ya, karena tanggung jawabnya kan besar itu tadi ya. Sementara kecintaannya kepada ilmu begitu besar. Nah kita levelnya nggak begitulah ya. Ya level kita ada level orang biasa. Kita ini level orang yang mengikut saja. Kita ini pengikut.
Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Nah, di sini kemudian ya, kepala rumah tangga harus paham bagaimana dia bisa menumbuhkan ya, atau mengumpulkan kekuatan di dalam dirinya ya, untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang memang betul-betul bisa mempertanggungjawabkan amanah yang dipikulnya di hadapan Allah. Jadi mindsetnya adalah bagaimana tadi kita ini bisa menjadi kuat. Ya, kita tahu tadi ya bahwa memang memikul amanah sebagai kepala rumah tangga itu tidak ringan, apalagi misalnya cabangnya banyak, ya, istrinya 1, 2, 3, 4, gitu. Ya ada 4 pos misalnya kan. Ya. Istri pertama, istri kedua, istri 4 pos, ya 1 pos, ya anaknya banyak. Gitu. Ini luar biasa lagi, lebih berat ya. Sedangkan 1 pos saja, urusannya juga betapa banyak banget. Ya. Berapa banyak orang yang berumah tangga monogami kemudian gagal, gitu kan? Gak kebayang sama saya bagaimana dia berumah tangga dengan banyak istri, begitu. Bukan berarti tidak boleh, ya itu kan bagian dari ajaran agama. Cuman ini harus kita pahami dan kita sadari. Ya. Jadi bagaimana kemudian ya, aktivitas kita sehari-hari sebagai kepala rumah tangga kemudian tidak berkutat dengan hal-hal yang justru malah melemahkan diri kita. Nah, jadi malah jadi makin lemah gitu kan, ada tuh. Kalau berbicara makan itu kan ada 2 ya. Ada yang membuat kita sehat, ada yang membuat kita sakit. Nah, ini jangan sampai kita kemudian niatnya pengen sehat, tetapi yang kita makan yang bikin sakit. Ya pengennya sehat, gak mau sakit, tapi yang dikonsumsi banyak gula, gitu kan? Ya, karena memang enak gula itu. Ya. Nah, kita harus paham kadang-kadang yang kita makan itu walaupun enak, tapi dalam level tertentu malah bisa bikin kita sakit. Nah ini yang kadang-kadang harus kita pahami juga dalam filosofi rumah tangga. Ada perbuatan-perbuatan, kesenangan-kesenangan ya, yang membuat kita happy begitu ya. Tetapi sesungguhnya dalam level tertentu ya perbuatan-perbuatan itu justru kemudian melemahkan kita. Malam-malam nongkrong di pos kamling ya, kalau di kampung-kampung ya. Sama tetangga, sama teman-teman kita kongko, main gapleh, main domino, yang main gitar genjreng-genjreng ya. Ya walaupun ya kan agak jauh ya dari perumahan, enggak bikin berisik bisa. Itu kan ya ada beberapa ya di antara kita yang mengatakan itu kan membuat kita happy, membuat kita bahagia. Gitu. Ya, main kartu gitu, main catur, main karambol ya. Atau mungkin ngopi ya, atau bakar-bakar ya. Atau mungkin kalau yang laki-laki ngomongin bola ya. Siapa yang lagi rame bola ya, liga apa ini, wah gitu kan. Habis waktu semalaman ya, pulang-pulang udah jam 3 malam. Ya perginya habis isya ya. Dari masjid mampir ke pos kamling. Ya ada kopi, ada apa, wah asik begitu. Atau ngegosipin orang gitu ya, Masya Allah ya. Atau lagi ngomongin politik ya, kalau lagi musim pilpres begitu. Itu memang kadang-kadang kita anggap sesuatu yang menyenangkan. Kalau lihat ya bagaimana ya bapak-bapak itu kalau dari kumpul itu kan. Ya memang ada topik-topik hal-hal yang membuat mereka bertahan. Tetapi kita harus pahami, walaupun itu katakanlah menyenangkan, mungkin membuat kita bahagia, bisa jadi dalam level dan kadar tertentu. Sama seperti gula ya, bikin diabetes, ujung-ujungnya kemudian membuat kita jadi lemah. Nah, kita kemudian menjadi lemah di hadapan istri kita, menjadi lemah di hadapan anak-anak kita, menjadi lemah di hadapan mertua kita, menjadi lemah di hadapan orang tua kita. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami ya. Nah Rasulullah SAW, ini kalau berbicara ya, bagaimana Rasulullah SAW menguatkan dirinya ya, menjadi kepala rumah tangga. Ya, Rasulullah itu bebannya lebih banyak daripada kita.
kalau mau dilihat ya, kalau mau dibandingkan siapa manusia paling unggul, paling super di alam dunia ini Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau disebut super berarti kan bebannya banyak ya. Di satu sisi beliau ya harus menjadi kepala rumah tangga, ya, menjadi ayah, menjadi suami, bahkan juga menjadi menantu begitu ya. Ya, beliau kan menantunya Sayyidina Umar bin Khattab dan menantunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabatnya jadi mertua beliau. Ya, menjadi menantu, menjadi mertua. Di satu sisi beliau jadi mertua ya dari sahabatnya, dari sepupunya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau juga menjadi pimpinan umat, jadi kepala negara. Bahkan di satu sisi beliau juga menjadi menjadi psikolog gitu ya bagi para ummahat, bagi para ibu-ibu yang kemudian punya masalah dengan keluarganya. Dia datang kepada Rasulullah, ya, meluahkan unek-unek tentang suaminya. Itu semua dihadapi Rasulullah SAW. Ya, jadi bebannya tidak hanya beban keluarga tetapi juga beban umat. Ya, makanya kan ada ayat yang menyatakan bagaimana apa yang dirasakan Rasulullah SAW ya. Di dalam surah Al-Anbiya masalahnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Telah datang kepadamu ya seorang laki-laki ya, dari jenis kalian ya. Azizun laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari bangsa kalian. Ya, azizun alaihi ya, amat terasa berat dalam dirinya. Ma'anittum, apa yang kalian pikul, apa yang kalian akan rasakan. Ya, Rasulullah itu merasakan betul bagaimana ya, penderitaan umat manusia ini kalau dia tidak berislam. Bagaimana nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, terasa oleh beliau yang betapa beratnya. Ya, makanya kemudian beliau mengambil sikap harisun alaikum, dia berusaha menjaga kalian. Umatnya saja dia jaga, apalagi keluarganya. Nah, itu kan luar biasa berat ya, tanggung jawab. Nah, apakah Rasulullah tidak punya kiat? Ya tentu dia punya kiat. Ya. Dia punya cara bagaimana kemudian ya, beliau menjadi pribadi yang tangguh, kokoh dan kuat, sehingga kemudian sanggup ya memikul beban yang begitu berat. Ya, kita mungkin tidaklah akan berpikir ya, beban kita seberat beban Rasulullah, jauh lah ya. Ya, tetapi kemudian ya, bagaimana Rasulullah SAW ya, mengumpulkan kekuatan untuk memikul beban yang super berat itu. Nah ini yang kemudian kita pahami, kita pelajari dan kita coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan adalah ya muncul dari sana sedikit kekuatan yang bisa membantu kita ya, sehingga mengubah keadaan kita ya di hadapan keluarga kita ya, sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, apa yang menjadi senjata Rasulullah SAW di dalam ya, menghadapi berbagai hal, memikul beban yang berat ini, ya, yang selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW ya, kepada kita umatnya ya, adalah sholat malam, ya, tahajud, ya. Ya, tahajud. Jadi Rasulullah SAW itu ya memiliki kunci kekuatan ya, di dalam menjalankan ya, atau di dalam memikul amanah yang ada di pundaknya adalah dengan sholat malam. Makanya Rasulullah SAW mudah-mudahan kita diberikan kekuatannya untuk mengamalkan apa yang disunahkan ini. Ya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ya, istri-istri Rasulullah SAW. Ya, Sayyidah Aisyah mengatakan beliau tidak pernah meninggalkan 11 rakaat. Ya, 11 rakaat setiap malam. Ya, kalau mau diikutkan ya lebih dari itu pun bisa, tetapi 11 rakaatnya Rasulullah itu lama ya. Lamanya luar biasa. Ya, sepertiga malam itu habis oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan 11 rakaat. Ya, sampai-sampai ketika mendapatkan giliran ya, berkunjung ya ke rumah Sayyidah Aisyah
Rasulullah minta izin dulu ya untuk melaksanakan sholat malam. Nah ini menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa sholat malam ya, dalam hal ini tahajud sesungguhnya menjadi salah satu kunci ya, yang akan menyupport, yang menopang punggung kita, jiwa kita untuk memikul ya, amanah yang Allah berikan. Nah ini kemudian harus kita pahami karena aktivitas malam ya, aktivitas malam para suami ya ini kadang-kadang menjadi catatan juga ya. Apalagi kalau udah musim Piala Dunia itu, waduh ya. Saya kadang-kadang sedih juga itu ya. Jam 3 malam, jam 2 malam gitu ya. Gol. Teriakannya gitu. Satu komplek itu. Ya. Padahal di malam itu ya Allah Subhanahu wa taala turun. Nah kan ada hadis yang menyebutkan di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tapi kemudian yang diteriakan oleh kepala-kepala rumah tangga adalah teriakan-teriakan yang tidak ada kaitannya dengan penyucian ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan bagi kita. Ya inilah bagian dari bagaimana ya iblis ya, laknatullah alaih kemudian membuat ya apa yang disebut dengan senda gurau, permainan dan semuanya yang sifatnya bisa melalaikan manusia. Ya, yang bisa melalaikan manusia. Ya. Kadang-kadang ada orang kita pikir, aduh kuper tuh bapak, merasa kuper ketika kemudian nggak tahu perkembangan sepak bola. Ya, kalau ngobrol sama teman-teman, ya pada ngomongin bola kita diem, merasa kuper. Ini saya bilang lah, nggak usah merasa kuper. Saya pribadi begitu. Saya tidak merasa hina ketika berkumpul dengan rekan-rekan kemudian ngomongin sesuatu yang saya tidak tahu, saya diam aja. Nggak ada masalah ya. Bahkan ya yang bagusnya kita kemudian menarik mereka dari omongan yang tidak bermanfaat kepada omongan yang bermanfaat. Nah, itu yang lebih bagus ya. Jangan malah gitu, aduh kalau ngobrol sama grup-grup ini nggak nyambung ya. Apa sih ngomongin bola, akhirnya apa dari tidak terbiasa dengan sepak bola kemudian belajar nonton nih. Akhirnya jadi gandrung juga. Itu namanya tukang pancing ke bawah pancingan. Seorang muslim ya nggak begitu. Ya justru seharusnya kita yang memberikan pengaruh untuk mengubah situasi dan kondisi. Nah inilah yang kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya menjadi sebuah peringatan bagi kita bagaimana ya kita mengisi malam-malam kita ya, di dalam kehidupan kita ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami agar kemudian ya, kekuatan jiwa kita tidak melemah ya, diri kita, jiwa kita tidak melemah dan justru semakin kuat di hadapan keluarga kita. Nah, jadi itu tadi ya bahwa aktivitas malam ya ini harus betul-betul kita pilih dan kita pilih agar kemudian ya apa yang kita kerjakan ini ya sifatnya ya terpuji dan berpahala ya, dan menjauhkan dari perbuatan yang sifatnya mendatangkan celaan dan juga dosa. Karena kalau itu mendatangkan pahala, pahala itu kan kebaikan. Kebaikan itu kemudian menguatkan jiwa kita, memberikan suplemen ya. Kalau kita kan badan kita kan perlu suplemen sehingga jadi lebih fit ya. Nah pahala itu kayak gitu. Ketika kita ya di malam-malam hari menyibukkan dengan aktivitas yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya kita sedang menyuntikkan suplemen ke dalam jiwa kita agar menjadi lebih kuat, lebih fit ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga kita. Dan kita juga harus jernih melihat aspek-aspek di dalam kegiatan malam hari kita, mana yang mendatangkan maslahat, mana yang menimbulkan mudarat.
Ya, ditawarin teman, kita ngumpul di sini, ngapain? Gini, mancing misalnya. Timbang-timbang, ya kita harus paham ini kalau kita iakan, yang muncul mudarat apa maslahat bagi diri kita dan keluarga kita. Ya beberapa banyak ya istri-istri yang kemudian ya hanya bisa menahan emosi ketika suaminya asik dengan kegiatan mancing sampai larut malam. Ya. Sampai disuruh kawin aja sama pancingan begitu ya. Ya karena sibuknya gitu, asiknya memancing gitu. Dan berapa banyak istri yang kemudian ya menggugat cerai gara-gara itu. Nah, ini kemudian harus kita pahami. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya terutama aktivitas di malam hari, karena ya ini satu hal yang perlu kita sadari bersama ya. Apalagi kalau istri kita kerja, ya, bekerja, kemudian kerjaannya ngadepin orang, gitu. Kalau kerjanya ngadepin barang sih mending ya. Ini kalau kerjanya ngadepin orang, namanya orang itu kan macam-macam ya. Kadang-kadang dari lisan orang-orang yang dihadapinya keluar perkataan-perkataan menyakitkan, sehingga kemudian melukai perasaannya. Ya, ketika pulang ke rumah dia perlu sesuatu yang bisa menghilangkan itu, ya healing ya. Nah, kalau istri yang tangguh ya dia bisa self healing ya, bisa menghilangkan itu sendiri ya. Ya kita kan juga macam-macam kan, ada orang kalau sakit nggak ngerepotin orang, ada ya. Gimana caranya dia bisa sembuh gitu kan. Ya dicari obatnya apa sendiri, pokoknya sembuh lah. Tapi ada yang model orang ya nggak bisa begitu, dia harus cari bantuan gitu. Nah, tipikal istri juga gitu. Istri-istri yang tangguh itu ada yang modelnya bisa self healing ya, bisa menghilangkan sendiri apa yang dia rasakan, sedih, luka dan sebagainya. Ya masalahnya di kantor ya. Lalu kemudian dengan kemampuan self healingnya pulang ke rumah udah fresh lagi. Udah nggak kepikiran lagi tentang masalah di kantor. Ada yang model begitu. Ini wanita hebat begitu. Tapi ada juga tipikal wanita, istri-istri kita yang tidak sehebat itu. Ketika dia pulang ke rumah, ya yang dia butuhkan adalah bagaimana dia bisa menghilangkan duka dan lara karena aktivitas seharian itu. Nah disinilah kemudian dia membutuhkan bantuan suami. Nah, kalau anak nggak mungkin ya, anak itu nggak mau dengan cerita susah ibunya. Ya. Dan ibu juga biasanya ingin dipandang sebagai ibu yang berbahagia di depan anak-anaknya. Karena kesedihan ibu menjadi kesedihan anak-anak. Nah, yang bisa menerima itu ya suami. Nah, kalau ternyata kenyataannya suaminya justru asik ya, malam-malam di pos kamling, malam-malam di kafe sama teman-temannya, malam-malam di pinggir kali ya, megang pancingan. Bahkan auzubillah ada yang malam-malam justru berada di tempat pusat perzinahan dan sebagainya. Maka bagaimana ya istri ini kemudian bisa menghilangkan bebannya? Sementara peran istri dalam rumah tangga itu begitu besar dan berat. Ya, apalagi kalau istrinya kerja yang ngebantu ngeringanin beban suami, beban ekonomi suami begitu kan. Maka ini yang kemudian harus kita pahami. Ini para suami harus memahami ini. Ya. Jadi kalaupun katakanlah ini ya saya seharian kerja nih Abi Genji gitu kan, ya, dari pagi sampai sore gitu kan, ya perlu hiburan gitu ya, perlu hiburan, perlu hiburan. Ya. Nah ya kita harus juga pintar-pintar kemudian bagaimana kita bisa menghibur diri kita tanpa kemudian hiburan itu menyebabkan kita menjadi lemah. Ya. Nah, ini kan persoalan pilihan aja lah. Ya, apakah memang untuk menghibur diri kita hanya bisa dengan itu, ya, dengan hobi-hobi yang saya sebutkan tadi, atau ada cara lain yang sebetulnya ketika kita lakukan, ya, itu ya juga bisa menghibur diri kita. Ya, kalau Rasulullah dan para sahabat, hiburan yang paling utama dalam kehidupan mereka adalah, ya, kalau Rasulullah itu sholat malam. Nah, karena di dalam sholat malam itu beliau merasakan interaksi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya surat yang dibacanya panjang-panjang. Ya, berzikir ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aktivitasnya.
Di satu sisi kita punya tanggung jawab ya untuk kemudian mendengarkan keluh kesah pasangan kita, istri kita. Ketika malam gitu kan, istri udah waktunya tidur ya, atau katakanlah sebelum tidur ya sempatkan untuk kemudian duduk ya bersama dengan istri dan mendengarkan keluh kesahnya. Ya nggak mesti di tempat tidurlah ya. Ya mungkin di meja makan atau mungkin di ruang tamu. Dengerin aja dia ngomong apa. Kasih respon iya begitu ya oh gitu hidup gitu kan. Dia kadang-kadang nggak perlu solusi juga, yang penting bagi dia itu tercurahkan. Nah, syukur-syukur kalau ada solusi yang diberikan oleh suami, bimbingan begitu kan. Nah, maka kemudian ya, kalau memang setelah itu ada kerjaan lagi, mungkin yang kuliah, mungkin yang kerja besok ada tugas itu kan ya, dilanjutkan setelah ada sesi mendengarkan itu tadi. Jangan juga kemudian dihabiskan semuanya ya. Ya mungkin ini kadang-kadang ada itu tadi, kenapa kemudian ada terjadinya pertengkaran ya di dalam rumah tangga antara suami istri ya. Suami di satu sisi merasa punya beban dan tanggung jawab menafkahi rumah tangga gitu kan. Salah satu bentuknya adalah bekerja. Kadang-kadang kerjaan itu dibawa ke rumah. Karena di kantor nggak cukup waktunya gitu, dibawa ke rumah. Kemudian dikerja di rumah ya, dengan niat itu tadi. Istri di satu sisi itu tadi ya. Dia juga punya masalah yang harus dihilangkan ya, dan kemudian dia tidak punya kemampuan menghilangkannya sendiri, dia perlu bantuan suami. Kemudian didapati suaminya sibuk dengan kerjaannya. Nah, beberapa orang istri yang tahan dia bisa maklum, oh iya suami saya lagi kerja. Nah, kembali ke self healing tadi, akhirnya dia bisa sabar. Tetapi ada istri-istri yang kemudian tidak paham. Muncullah kalimat ya, semua dari lisan sih. Ya, muncullah kalimat, punya suami kok rasanya kayak nggak punya suami misalnya. Kedengaran nama suami itu. Ini yang kemudian menimbulkan persoalan, karena suami merasa saya begini karena untuk kamu ini biar kamu bisa makan. Kok kamu ngomong begitu? Istri merasa tidak ada yang menemaninya, suami merasa sedang memenuhi tanggung jawabnya. Ya. Kemudian keluar ucapan yang tidak terkontrol. Makanya Rasulullah itu mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau iman kamu itu sempurna begitu, maka katakanlah yang baik atau diam. Jadi harusnya menjadi catatan bagi kita para istri dan para suami. Kalau di satu sisi, di satu momen kita nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam aja deh. Karena kadang-kadang ketika kita bicara yang muncul malah pertengkaran. Ya berpertengkaran. Pikir-pikir dulu apa yang mau disampaikan kepada suami. Nggak bisa ngomong sendiri, sampaikan kepada orang ketiga. Titip pesan ke anak kita yang udah besar, nak bilang dong ke ayah kamu ya, ibumu jablay, jarang dibelai gitu. Misalnya gitu ya, atau titip pesan ke siapa ya, agar kemudian suami menyadari oh ternyata ya kesibukannya bekerja ya, harus juga dibagi dengan ya menemani istri begitu ya. Ya menunjukkan eksistensinya sebagai suami. Nah, mudah-mudahan dengan demikian ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kekuatan kita ya dalam keluarga kita semakin terlihat, semakin tumbuh ya. Dan kita usahakan ya bagaimana kemudian ya malam-malam hari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang sifatnya bisa mendatangkan kekuatan jiwa kita mendatangkan kekuatan kepada jiwa kita. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Ujung dari ayat perintah tahajud itu adalah agar Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Orang-orang yang berada di tempat yang terpuji adalah orang-orang yang kuat. Nah, gitu ya. Maka ini adalah sebuah teori yang menyebutkan bahwa dengan salat tahajud, insyaallah kekuatan jiwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga akan terjaga dengan baik ya. Sehingga kemudian ya berbagai persoalan yang datang di dalam rumah tangga bisa teratasi dengan baik pula. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya oleh Allah untuk bisa mengisi malam-malam kita dengan bermunajat, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kemudian jiwa kita kekuatannya tetap terjaga ya, bahkan mungkin bertambah ya. Dan jangan berkurang begitu ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.